Hai teman-teman, jumpa lagi di channel RR19 ya teman-teman ya. Nah, seperti biasa, sebelum memulai video kali ini, kita sama-sama berdoa yuk, supaya teman-teman kita semua diberikan kesehatan yang baik dan dimudahkan untuk segala urusan-urusannya ya teman-teman ya. Nah, sorry nih teman-teman, baru upload lagi. Nah, hari ini, di video kali ini, kita akan belajar bareng-bareng yuk gimana caranya proses potong kartu nama teman-teman. Seperti itu ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran, yuk langsung kita simak videonya. Jangan lupa ditonton sampai selesai ya teman-teman ya. Nah, salah satu produk digital printing yang sudah lama dikenal masyarakat adalah produk kartu nama teman-teman. Kenapa? Karena hal ini merupakan salah satu produk digital yang masih juga memiliki permintaan yang tinggi, seperti itu teman-teman. Nah, untuk alat yang digunakan seperti apa untuk potong kartu namanya, nanti di slide berikutnya akan saya tampilkan ya teman-teman ya. Memang kartu nama memiliki banyak fungsi ya teman-teman ya. Jadi biasanya sebagai tanda pengenal karyawan di sebuah perusahaan itu menggunakan juga kartu nama. Nah, berikut contoh alatnya teman-teman ya. Alat-alat yang kami gunakan untuk potong kartu nama seperti itu, atau ID card seperti itu teman-teman. Nah, tentunya di video kali ini juga nanti teman-teman juga bisa lihat langsung bagaimana praktek teknik memotong ID card ya teman-teman ya, atau kartu nama ya. Untuk yang kami contohkan di video kali ini, kartu nama dulu ya teman-teman ya. Sebetulnya bisnis cetak kartu nama ini juga bisa digunakan sebagai salah satu referensi ya teman-teman ya, bagi teman-teman yang ingin membuka usaha digital printing seperti itu teman-teman. Mengingat permintaannya sendiri pun juga masih sangat tinggi teman-teman, seperti itu. Adapun beberapa peralatan yang dibutuhkan dalam usaha digital printing ID card ini teman-teman adalah satu, tentunya mesin cetak ID card ya teman-teman ya. Kemudian komputer sudah pasti ya teman-teman ya, dimana komputer juga sudah diinstal softwarenya. Kemudian mesin laminasi mesin laminasi di dalam bidang usaha ini tentu juga dibutuhkan ya teman-teman ya. Kemudian selain itu juga alat potongnya teman-teman, seperti yang teman-teman perhatikan di gambar ini adalah mesin potong untuk ID card ya teman-teman ya. Kemudian bisa juga tali gantungnya teman-teman ya, tali gantung yang digunakan untuk ID card seperti itu. Kalau untuk kartu nama tentu tempat kartu namanya ya teman-teman ya, plastiknya atau tepatnya nanti mungkin di akhir video teman-teman bisa melihat tempat kartu namanya teman-teman, karena di video kali ini kita akan praktekkan kartu nama dulu ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita lanjut ke tahapan bagaimana cara memotong kartu nama teman-teman, ada baiknya jika kita mengetahui bagaimana cara merawat alatnya teman-teman. Cara merawat alatnya terutama alat yang paling vital ya teman-teman tentunya ya, yaitu alat potongnya teman-teman. Alat potong kartu nama atau ID card, atau yang biasa sering disebut dengan mesin plong ID teman-teman, seperti itu. Nah, karena alat ini adalah alat yang paling penting ya teman-teman ya dari usaha cetak ID card ini, seperti itu. Nah, alat ini terbuat dari baja yang berguna untuk memotong ID card atau kartu nama ya teman-teman ya. Tentunya hasilnya pun sangat presisi teman-teman. Teman-teman bisa melihat nanti hasil dari penggunaan alat ini ya teman-teman ya, dalam video nanti. Pada saat kita memotong tentunya ya dibutuhkan tingkat akurasi yang tinggi teman-teman, sehingga hasil potongannya pun juga sesuai dengan pesanan seperti itu. Nah,
Karena bobot alat ini sangat berat teman-teman ya, atau cukup berat ya, gitu, membuat mesin ini sangat stabil pada saat digunakan untuk memotong teman-teman, seperti itu. Nah, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan tentunya teman-teman ya, supaya alat ini tetap terawat teman-teman. Tentunya jika alat ini mengalami kerusakan, maka hasil dari potong kartu nama pun juga tentunya akan berantakan teman-teman, dan tidak bisa dijual tentunya ya, karena tidak sesuai dengan pesanan, seperti itu. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah teman-teman perlu mengecek ketika akan menggunakan. Teman-teman perlu mengecek kondisi pisaunya teman-teman, apakah pisaunya sudah tumpul atau berkarat atau bagaimana, seperti itu. Jika kondisinya tumpul, maka teman-teman bisa mengasahnya lebih dahulu ya teman-teman ya, supaya pisaunya bisa tajam kembali teman-teman, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menjaga supaya alat itu tetap terawat teman-teman. Jika teman-teman setelah menggunakan, ada baiknya teman-teman membersihkan alatnya teman-teman, seperti itu. Bisa menggunakan lap teman-teman atau tisu ya, supaya sisa-sisa dari bekas pemakaian tidak menyebabkan pisau tadi berkarat atau tumpul ya teman-teman ya. Tentunya jika berkarat atau tumpul, alat sudah tidak bisa digunakan lagi teman-teman, seperti itu. Yang poin ketiga adalah penggunaan alatnya teman-teman. Jadi penggunaan alatnya ini penting untuk diperhatikan ya teman-teman ya, karena jika pada saat posisi, mungkin teman-teman nanti bisa melihat ya teman-teman ya di video bagaimana cara menggunakan cara memotong kartu nama teman-teman. Teman-teman di situ bisa memperhatikan apabila kartu nama posisinya sudah tepat seperti itu teman-teman, diharapkan proses pemotongannya pun atau penekanan tuasnya pun juga cepat teman-teman, supaya karena jika lamban teman-teman, maka menyebabkan pisaunya pun juga memiliki ketajaman yang kurang nantinya, seperti itu teman-teman. Jadi diharapkan setelah posisi kartu nama tersebut sudah pas, maka segera dilakukan pemotongan dengan cepat teman-teman, seperti itu ya. Nah, yang terakhir adalah pemberian minyak pelumas teman-teman. Seperti itu, sesekali teman-teman bisa memberikan minyak pelumas pada alatnya teman-teman ya. Tentunya secukupnya ya teman-teman ya, jangan terlalu berlebihan juga gitu. Oke teman-teman, selanjutnya kita belajar yuk bagaimana caranya proses pemotongan kartu namanya teman-teman. Nah, kali ini kita akan belajar ya teman-teman ya, kartu nama dulu ya teman-teman ya. Untuk yang ID cardnya nanti bisa next video, seperti itu teman-teman. Nah, di sini kami menggunakan alat ini ya teman-teman ya, alat dengan brand ini untuk memotong kartu nama atau ID card. Nah, sebetulnya menggunakan alat potong ID card ini tidaklah sulit teman-teman, seperti itu. Namun teman-teman harus melakukannya secara tepat, sesuai dengan prosedurnya. Tujuannya adalah untuk menghindari kerusakan tentunya teman-teman. Nah, selain itu juga pemakaian yang tepat tentu akan membuat hasil pemotongan ID card atau kartu nama menjadi lebih rapi teman-teman, seperti itu ya, karena memiliki pinggiran yang halus dan sesuai dengan pesanan, seperti itu teman-teman. Jadi untuk menggunakan alatnya secara tepat, kita simak tahap selanjutnya ya teman-teman ya. Nah, ini adalah bahan kartu nama yang nanti akan kita potong-potong sesuai dengan pesanan customer ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, ini bentuknya masih kertas A4 ya teman-teman ya, masih A4, dimana di dalamnya ini total ada vertikalnya ada 1, 2, 3, 4, ada 5, kemudian horizontalnya juga ada 5 ya teman-teman ya. Nah, ini bentuk vertikalnya seperti ini teman-teman. Ini kertasnya cukup tebal ya teman-teman ya, memang bahan kartu nama yang cukup tebal, seperti itu.
Nah, ini bentuk vertikalnya teman-teman. Tentunya dipastikan desainnya sudah sesuai dengan permintaan customer teman-teman. Dan poin-poin yang ingin ditampilkan seperti nama, alamat, kemudian alamat email, nomor telepon, seperti itu juga sudah sesuai dengan request dari customer ya teman-teman ya. Nah, ini bahannya agak cukup tebal nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya bahan tersebut kita potong-potong dulu ya teman-teman ya. Kita rapikan dulu pinggirannya supaya nanti tidak terlalu rumit dalam proses pemotongan menggunakan alat tadi ya teman-teman ya. Seperti itu. Ini dipastikan garisnya lurus teman-teman supaya tidak ada bentuk yang kurang tepat ya, seperti itu. Nah, ini dipotong dulu. Pastikan hasil potongannya memiliki nilai presisi yang tinggi ya teman-teman ya. Seperti itu, supaya nanti hasilnya pun sempurna teman-teman. Nah, ini dipotong-potong dalam satu kertas A4 ini menjadi 5 bagian sesuai dengan ukuran kartu nama ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ini dicek lagi nih apakah pinggirannya sudah rapi atau belum, seperti itu. Nah, ini pinggirannya juga dipotong ya teman-teman ya. Tahap ini untuk mempermudah dalam penggunaan potong kartu nama dengan menggunakan alat tadi ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ini dipotong menjadi 5 bagian. Tentunya pola dari kartu namanya sendiri pun juga sudah diatur ya teman-teman ya. Jadi pemotongannya tinggal mengikuti pola yang sesuai dengan ukuran kartu nama teman-teman. Nah, ini untuk tahap selanjutnya. Nah, ini untuk tahap ini mungkin kita agak percepat aja kali teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya, nah ini hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi dibuat hingga sampai di tahap ini teman-teman. Dipotong-potong dulu supaya mempermudah kita dalam proses selanjutnya teman-teman ketika kita menggunakan mesin potong ID cardnya teman-teman. Seperti itu. Tentunya perlu dicek lagi ya teman-teman ya, dipastikan apakah hasilnya sudah rapi atau belum, ataukah ada sisa-sisa kertas atau tidak, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini udah rapi ya teman-teman ya, garisnya sudah lurus mengikuti pola kartu namanya, sudah rapi, tidak ada sisa-sisa kertas, tidak ada kertas yang melengkung atau tidak lurus ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. A4-nya dipotong menjadi 5 bagian, di mana setiap bagiannya itu ada 5 kartu nama ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, sambil setelah selesai tahap ini, teman-teman perlu mengecek alatnya tadi teman-teman. Pastikan alat pemotongnya itu dalam keadaan bersih ya teman-teman ya. Dalam keadaan bersih dan pisaunya tajam tentunya teman-teman ya. Nah, ini dirapikan dulu ya teman-teman ya. Nah, dirapikan dulu supaya kita bisa menyesuaikan bentuk ID card yang masih lembaran dengan besar lubang untuk kartunya teman-teman.
dirapikan dulu. Nah, ini di staples dulu ya teman-teman ya, supaya mempermudah dalam tahap pemotongannya teman-teman. Nah, ini di staples dulu semuanya. Staplesnya satu, tidak perlu banyak-banyak ya teman-teman ya, cukup 2 atau 3 lembar saja teman-teman, seperti itu. Nah, ini di staples juga. Sebetulnya tidak perlu di staples juga bisa teman-teman, seperti itu. Ini pilihan ya teman-teman ya, bisa di staples dan bisa juga tidak, seperti itu. Tapi resikonya adalah jika tidak di staples maka mungkin pengerjaannya itu satu-satu ya teman-teman ya, seperti itu. Andaikan pun mau 2 mungkin agak sedikit kurang simetris, karena antara lembar dan pertama dan lembar kedua kurang sejajar ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi memang perlu akurasi tingkat tinggi untuk hal ini ya teman-teman ya. Nah, ini kami staples supaya pengerjaannya pun lebih cepat dan hasil pemotongannya pun lebih rapi dan simetris teman-teman, seperti itu. Nah, ini semuanya di staples dulu. Dalam satu A4 itu ada 5 baris ya teman-teman ya, 5 baris dan 5 kolom, seperti itu, dimana dipotong menjadi lembaran-lembaran yang berisi 5 kartu nama teman-teman, seperti itu ya. Nah, setelah dipotong-potong, kemudian tahap selanjutnya adalah di staples. Nah, pada tahap ini tentunya terlebih dahulu sudah dilakukan pengecekan terhadap alat pemotongnya teman-teman ya. Kami sudah memastikan bahwa alat pemotongnya sudah bersih dan siap digunakan untuk memotong, seperti itu teman-teman. Nah, jika sudah semuanya di staples, maka tahap berikutnya adalah proses pemotongan teman-teman. Nah, ini proses penyelarasan antara lembaran dengan alatnya ya teman-teman ya. Pastikan posisinya sudah tepat terlebih dahulu. Sudah tepat dan sudah simetris, seperti itu teman-teman. Nah, ini disesuaikan dulu. Betul-betul diatur supaya hasilnya pun betul-betul sempurna teman-teman. Nah, ini sudah. Sebentar. Nah, ini betul-betul disamakan dulu ya teman-teman ya, supaya hasilnya pun sempurna, seperti itu. Dipastikan lembarannya sudah simetris dengan lubangnya teman-teman, lubang kotak yang ada di depannya teman-teman, seperti itu. Pastikan dulu. Nah, ditekan teman-teman, seperti itu. Ini cepat ya teman-teman menekannya ya. Jadi ketika lembaran ID card sudah simetris, nah ini bentuknya seperti ini teman-teman ya. Ketika lembaran ID card sudah simetris dengan lubang, maka teman-teman bisa langsung menekan tuasnya teman-teman, seperti itu. Menekan ke bawah ya teman-teman ya. Nah, penekanannya ini sendiri pun dilakukan dengan cepat ya teman-teman ya. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, jika ini lamban menekannya, maka otomatis pisau pun nanti menjadi cepat tumpul teman-teman, seperti itu. Nah, ini hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Diperhatikan lagi apakah sudah rapi atau belum, ataukah ada sisa kertas atau tidak, ataukah ada pinggiran yang melengkung atau tidak, seperti itu. Pastikan juga hasilnya sudah simetris teman-teman, seperti itu ya.
Nah, dalam penekanan atau penarikan tuasnya itu tidak bisa asal tekan ya teman-teman ya. Nah, itu cepat ya teman-teman ya. Seperti itu. Karena posisi penarikan tuas ini menentukan kerapian hasil pemotongan ya teman-teman ya. Nah, pastikan betul teman-teman memperhatikan bahwasanya pemotongannya pun juga harus dilakukan sekali dengan penekanan yang kuat teman-teman. Seperti itu. Karena penekanan tuas yang pelan-pelan itu juga selain membuat pisaunya cepat tumpul, tentunya juga menjadi mempengaruhi hasil potong kartu namanya teman-teman. Seperti itu. Nanti pinggirannya pun bisa tampak kasar dan tidak rapi teman-teman. Seperti itu. Jadi nah ini teman-teman bisa lihat lebih detail ya teman-teman ya. Jadi begitu lembarannya itu sesuai dengan lubangnya, penekanannya pun langsung cepat sekali pemotongan seperti itu. Nah ini bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa melihat sendiri hasilnya pun rapi dan pinggirannya pun bagian pinggirnya tampak halus dan tidak kasar ya teman-teman ya. Seperti itu ya. Nah ini diatur dulu. Sangat diperlukan tingkat konsentrasi yang tinggi ya teman-teman ya. Di sini ya tidak asal menarik tuas seperti itu tentunya. Nah, tidak asal-asalan. Nah, setelah ditarik maka kartu nama dikeluarkan dari pinggirannya ini teman-teman ya. Nah, saya dekatkan lagi lebih dekat supaya lebih jelas ya teman-teman ya. Nah, disesuaikan. Nah, dalam satu kali pemotongan tentunya bisa 2 kartu nama ya teman-teman ya, sesuai tadi. Makanya fungsinya di staples adalah untuk ini ya teman-teman ya, supaya memastikan kartu nama di lembar pertama dan kartu nama lembar kedua itu posisinya sudah tepat ya teman-teman ya, seperti itu. Dan juga prosesnya pun menjadi lebih cepat karena dalam satu kali potong itu bisa langsung 2 kartu nama teman-teman, seperti itu. Nah ini diperhatikan lagi pinggirannya apakah ada sisa-sisa kertas. Wah ini agak-agak susah nih, aduh nyangkut. Nah, diturunkan dulu, pelan-pelan menurunkannya teman-teman ya. Nah nih disesuaikan lagi. Disesuaikan lagi. Nah, seperti itu. Boleh tarik. Nah, ini sekali turunkan tuas ya, teman-teman ya. Seperti itu ya. Nah, ini teman-teman mungkin bisa melihat setelah proses penarikan tuas, teman-teman bisa lihat bahwa kartu dikeluarkan ya teman-teman ya, setelah dipotong seperti itu. Lalu melepaskan bagian luarnya teman-teman, karena bagian luar ini berfungsi untuk melindungi kartu nama selama proses pemotongan teman-teman, seperti itu. Jadi supaya tetap pada posisi yang sempurna, seperti itu teman-teman. Nah setelah tidak digunakan lagi, makanya sisanya segera dibuang teman-teman. Sisanya segera dibuang supaya tidak menyebabkan kerusakan bagi alatnya teman-teman, seperti itu. Nah nanti setelah penggunaan alat ini tentunya alat ini pun juga perlu dilap ya teman-teman ya, dilap supaya tetap bersih dan tetap bisa digunakan untuk proses pemotongan kartu selanjutnya teman-teman. Nah ini saya videokan dari jarak dekat ya teman-teman ya, supaya teman-teman bisa melihat lebih jelas dan lebih detail prosesnya seperti apa teman-teman, seperti itu. Jadi ketika teman-teman mempraktekkan di rumah,
tidak salah seperti itu teman-teman ya. Nah, ini tidak saya percepat ya teman-teman ya untuk proses ini ya, supaya teman-teman juga lebih dalam memahaminya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini dirapikan, disesuaikan, disejajarkan dulu. Kemudian sekali penarikan tuasnya teman-teman. Iya, sekali sudah langsung terpotong seperti itu. Kemudian ditarik dan dibuang. Proses penarikannya pun juga tidak sembarangan teman-teman. Bisa ditarik melalui atas atau melalui bawah ya teman-teman ya. Untuk sisa kertasnya teman-teman ya. Seperti itu supaya tidak merusak pisau yang ada di dalamnya teman-teman. Nah, ini tempat kartu namanya ya teman-teman ya. Seperti yang tadi kita bahas di awal, tentunya alat dan bahan yang diperlukan dalam bisnis cetak dan potong kartu nama ini adalah salah satunya adalah tempatnya ya teman-teman ya. Jika teman-teman bisnis ID card bisa mempersiapkan alat gantungnya, namun jika teman-teman berbisnis kartu nama, teman-teman bisa siapkan tempatnya teman-teman, seperti itu supaya terkesan elegan ya teman-teman ya kalau menggunakan packaging yang rapi seperti itu. Nah, dalam satu tempat ini biasanya berisi antara 90 sampai 100 kartu nama ya teman-teman ya. Seperti itu ya. Nah, cara menggunakannya tidak sulit ya teman-teman ya. Siapa saja tentunya bisa melakukan pemotongan cetak kartu nama ya dengan menggunakan alat ini ya teman-teman ya. Tapi memang pada kenyataannya memang dibutuhkan tingkat ketelitian cukup tinggi ya teman-teman ya, supaya hasilnya pun sempurna seperti itu. Nah, tentunya sangat mudah teman-teman ya untuk memulai bisnis ini ya. Mungkin jika teman-teman kemarin sempat melihat video-video saya sebelumnya, atau memang teman-teman punya keresahan yang cukup tinggi ya teman-teman ya untuk memulai bisnis, teman-teman mungkin bisa melirik bisnis digital printing ya teman-teman ya, seperti itu ya. Karena memang bisnis digital printing ini merupakan salah satu jenis bisnis yang bertahan cukup lama ya teman-teman ya, sampai saat ini seperti itu. Bahkan bisa dikatakan bahwa jenis ini pun juga makin lama makin menjamur ya teman-teman ya, seperti itu ya. Nyaris seperti bisnis kuliner teman-teman ya. Karena teknologi bidang digital printing pun juga makin berkembang, kemudian peralatan-peralatannya pun juga semakin variatif dan beragam seperti itu ya. Makanya ini yang membuat bisnis ini bisa dikatakan terus bertahan dalam jangka waktu yang lama seperti itu teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini sengaja tidak saya percepat ya teman-teman ya, supaya teman-teman bisa melihat tahap demi tahapnya dengan jelas, sehingga teman-teman bisa mempraktekkan sendiri di rumah. Seperti itu. Modal untuk membuka bisnis ini pun juga tidak terlalu besar ya teman-teman ya. Di samping itu pula, bisnis ini juga bisa dilakukan di rumah tentunya ya. Karena tidak membutuhkan space yang cukup besar ya teman-teman ya. Seperti itu ya. Mungkin teman-teman bisa melihat sendiri nih. Space-nya tidak terlalu besar, bisa dilakukan di ruang tamu atau di ruang kerja jika memang memiliki ruang kerja, seperti itu teman-teman. Nah, ini tampak dekat kartu nama yang sudah jadi ya teman-teman ya. Ini nanti diisi penuh, di mana
Di masing-masing tempat ini nanti isinya antara 90 sampai 100 kartu nama, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, teman-teman. Sekian video dari kami. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kita semua. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai, teman-teman ya. Salam dan sukses bagi teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.